Baik, terima kasih semuanya. Mari kita mulai pembelajaran Pali Nikaya hari ini dengan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, selamat datang kembali di studi mendalam Pali Nikaya di lesson yang ke-9. Hari ini bagian yang ke-9 dari seri studi kita. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang Sona Danda Sutta. Di Sona Danda ini adalah nama dari seorang Brahmana. Nama seorang Brahmana. Dalam sutta ini, kualitas dari Brahmana sejati akan ditekankan. Tetapi dalam pembelajaran ini, yang bagian ke-9, kita belum melihat bagiannya, hanya ketika sudah di kelas ke-10 kita akan melihat kualitas sesungguhnya dari Brahmana atau kualitas dari seorang Brahmana sejati. Di dalam pembelajaran 9 ini kita akan melihat bagaimana ajaran ini diajarkan. Bisa dikatakan tradisi dalam Pali Nidana, ya. Jadi kebanyakan sutta kita bisa melihat bagian pengantar dari sutta. Jadi biasanya menunjukkan bagaimana sutta ini diajarkan, di mana dan kepada siapa dan apa alasannya. Jadi ini yang disebut sebagai nidana, seperti pengantar terhadap sutta. Jadi untuk membuktikan bahwa sutta ini diajarkan oleh Buddha atau sisanya, atau terkadang laporan dari dewa untuk mengidentifikasi posisi dari sutta. Jadi bagian pengantar ini sangat penting. Jadi dalam Sonadanda Sutta ini, Brahmana Sonadanda mendekati Buddha dan melakukan percakapan tentang kualitas dari Brahmana yang sejati. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui siapa itu Brahmana Sonadanda. Jadi di sini Brahmana Sonadanda itu tempatnya adalah kota yang dikenal sebagai Champa. Kemudian beliau itu merupakan administrator dari kota tersebut, ya. Jadi otoritasnya itu diberikan oleh Raja Bimbisara. Jadi Raja Bimbisara itu adalah raja dari Magadha. Ketika kita mempelajari sutta, kita perlu mempelajari sesuatu seperti biografi dari India pada masa Buddha. Di sutta yang sebelumnya, Raja Kosala, jadi Raja Kosala memberikan kota Ukatha kepada Brahmana Pokarasati. Di sutta ini, Raja Bimbisara dari pemerintah atau penguasa dari Magadha
memberikan otoritas kepada Brahmana Sonadanda di kota Champa. Jadi dari sini kita bisa memahami Raja Kosala itu termasuk di Ukatha dan Magadha itu masuk dalam kota Champa. Dan kita juga harus mengingat nama dari rajanya. Bimbisara adalah raja dari Magadha. Dan Pasenadi Kosala adalah raja dari Kosala. Jadi di negeri Kosala. Jadi Sonadanda adalah administrator dari kota Champa. Jadi ini adalah ekspresi yang sama dari sutta yang sebelumnya. Kemudian Buddha di masa perjalanan beliau untuk membabarkan Dhamma tiba di kota Champa. Dan juga pada saat itu Buddha berdiam di dekat kolam teratai Gagara. Jadi di sini dalam sutta ini kota Champa itu bagian dari negara Angga. Jadi di dalam seri ini kita bisa memahami Angga dan Magadha, dua negara itu diperintah oleh Raja Bimbisara. Jadi di bawah kekuasaan dari Raja Bimbisara itu ada dua negara, negara Magadha dan negara Angga. Jadi Champa itu bagian dari negara Angga. Jadi Brahmana dan rumah tangga dari kota Champa mendengar tentang kehadiran dari Buddha, ya, itu yang memiliki laporan yang baik, ya, telah mendengar laporan yang baik. Jadi mulai dari Arahang, Sama Sambuddho, Wijacarana Sampano, dan seterusnya. Jadi penekanan kepada 9 kualitas dari Buddha itu biasanya ditunjukkan sebagai laporan yang baik dari Buddha atau berita yang baik dari Buddha. Jadi pada saat itu ketika membicarakan tentang Buddha, jadi biasanya dari sekte yang lain, bukan pengikut Buddha, memanggil Buddha itu sebagai Petapa Gotama. Tetapi mereka juga menerima Petapa Gotama atau Buddha memiliki catatan yang baik sebagai Arahang, Sama Sambuddho, Wijacarana Sampano, dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang ada di kota Champa mendengar kehadiran Buddha dan karena mengetahui cerita yang baik atau laporan yang baik, mereka ingin mendekati Sang Buddha. Kemudian sejumlah orang atau kerumunan orang banyak itu pergi untuk mendatangi Sang Buddha. Pada saat itu Brahmana Sonadanda melihat kerumunan orang banyak tersebut dan menanyakan mengapa mereka berkumpul dan mengetahui kehadiran dari Buddha dan mereka akan mendatangi Sang Buddha. Kemudian dia menanyakan kepada pelayannya untuk menyampaikan pesannya kepada orang-orang tersebut. Kita juga akan ikut bergabung untuk menemui Sang Buddha, ya, atau Petapa Gotama itu. Jadi tunggulah dia. Jadi pelayannya juga meminta kepada keramaian untuk menunggu Sonadanda. Itu adalah kejadian pertama. Dan pada saat itu, untuk beberapa alasan, banyak Brahmana yang merupakan dari 500 Brahmana dari berbagai provinsi sedang berada di Champa. Dan mereka juga mendengar bahwa Sonadanda berniat untuk mengunjungi Petapa Buddha, ya.
Nah, ini menjadi suatu isu untuk mereka karena mereka ingin melindungi peran dari Brahmana. Jika Sonadanda mendatangi Buddha, mereka berpikir bahwa ini sejenis kegagalan dari Brahmana, dari komunitas Brahmana. Jadi mereka memanggil Sonadanda dan memintanya untuk tidak pergi. Jadi untuk tidak mendatangi Sang Buddha. Dan mereka mengatakan tidaklah pantas untukmu, Brahmana Sonadanda, untuk mendatangi Petapa Gotama. Sebenarnya Petapa Gotama lah yang seharusnya mengunjungimu, Brahmana Sonadanda. Jadi mereka berpikir seperti itu. Kalau mereka mengunjungi orang lain, maka pengunjung itu akan menganggap kita itu sebagai yang lebih rendah, ya, dan memberikan juga beberapa alasan. Jadi alasan yang pertama, jika Yang Mulia Sonadanda atau Brahmana Sonadanda mendatangi dengan keramaian, jadi mendatangi Petapa Gotama, maka reputasi dari Sonadanda itu akan menurun. Dan reputasi dari Petapa Gotama akan meningkat. Jadi orang-orang akan berpikir, Buddha memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada Sonadanda ini. Oleh karena itulah Sonadanda mendatangi Buddha. Jadi ini bukan jalan yang benar yang mengunjungi Petapa Gotama. Oleh karena itulah kamu tidak seharusnya mengunjunginya karena reputasimu akan menurun dan reputasi Petapa Gotama akan meningkat. Kemudian mereka mengatakan kamu tidak seharusnya pergi. Kemudian mereka juga memberikan alasan yang lainnya. Jadi memuji Brahmana Sonadanda untuk tidak mengunjungi Sang Buddha. Dan karena Brahmana Sonadanda itu terlahir dengan baik, baik dari pihak ibu dan ayahnya, jadi Brahmana Sonadanda itu memiliki keturunan yang murni sampai generasi ketujuh. Jika mengikuti sampai kepada generasi ketujuh, ini murni dari kasta Brahmana. Oleh karena itulah tidak ada yang bisa mengkritikmu karena kelahiran atau kasta. Jadi karena kamu memiliki keturunan yang murni dalam kasta. Jadi berdasarkan pada kepercayaan dari Brahmana yang memiliki keturunan murni dari sistem kasta seharusnya berada di posisi yang tinggi. Oleh karena itu Brahmana Sonadanda itu adalah orang yang seperti itu, yang termasuk ke dalam keturunan yang murni sampai pada 7 generasi. Oleh karena itu kamu seharusnya berada di posisi yang tertinggi. Itu adalah alasan yang kedua. Dan alasan ketiga tentang kekayaan. Jadi kamu memiliki banyak kekayaan dan sumber daya yang berlimpah. Nah, jadi ya, itu berbeda ketika bicara dengan tentang Buddha ya. Kamu lebih kaya. Kemudian kamu juga adalah seorang cendekiawan. Jadi dipuji ya sebagai cendekiawan dan ahli dalam 3 Weda, dan juga seorang yang terampil dalam peraturan dan ritual Brahmana, ya, tradisi. Ya. Oleh karena itulah, dengan kehormatan seperti ini, kamu tidak seharusnya mendatangi Gotama, tapi Petapa Gotama lah yang harusnya mengunjungimu. Kemudian yang kelima, tentang penampilan.
Kamu adalah seorang yang tampan, rupawan, kemudian dengan kulit yang paling indah. Oleh karena itulah eh, sangat menunjukkan penampilan seorang Brahmana, ya, jadi memuji tinggi penampilan dari Sonadanda. Tidak ada yang menandingi penampilanmu, ya, sangat tampan, rupawan seperti itu. Kemudian yang keenam itu tentang kualitas moralitasnya. Jadi kamu memiliki kualitas yang tinggi, ya, seorang yang bermoral dan moralitasnya juga tinggi, ya, semua orang tahu tentang moralitasmu. Kemudian yang nomor 7 itu memiliki tutur kata baik, ya, jadi sangat terampil untuk bicara dengan sopan dan baik, ya, tahu bagaimana caranya berbicara, ya, sebagai seorang lelaki itu bisa bicara dengan terampil, ya, itu juga kualitas-kualitasmu, ya. Kemudian nomor 8 itu jadi guru Brahmana, ya, guru dari para guru, ya. Banyak guru Brahmana itu datang dan belajar mendiskusikan tentang Weda, dan juga seorang yang masih muda, ya, sekitar 300 siswa itu belajar dari Sonadanda. Oleh karena itulah sebagai seorang guru seharusnya kamu tidak mendatangi, ya. Jadi seharusnya berbalik posisinya. Dan juga nomor 9 adalah usia. Jadi masih lanjut usia yang lebih tua daripada Petapa Gotama, dan dibandingkan dengan Buddha, Buddha masih seorang yang muda. Kamu adalah seorang yang senior berdasarkan pada usia. Jadi ini adalah alasan yang lainnya untuk tidak mengunjunginya. Dan ketika kita bicara tentang kehidupan pertapaan, kehidupan Brahmana dalam posisi yang sama, kamu sudah berada di level guru dari Brahmana. Sedangkan untuk petapa Gotama itu baru ditahbiskan, ya, baru meninggalkan kehidupan rumah tangga seperti itu, hanya beberapa tahun. Berdasarkan pada senioritas dari kehidupan petapa, maka kamu tidak seharusnya mendatanginya. Dan nomor 10, Yang Mulia Sonadanda itu dihormati oleh Raja Bimbisara. Jadi Raja Bimbisara memberikan otoritas, ya, nah, untuk memerintah kota Campa, ya, ya, merujuk kepada kualitas dari Yang Mulia Sonadanda. Oleh karena itulah Raja Bimbisara menghormatimu dan juga memujamu, ya. Ya, jadi pemujaan juga dilakukan oleh raja sebagai seorang guru, ya. Mungkin hubungan ini Brahmana Sonadanda itu adalah menjadi konsultan dari Raja Bimbisara. Kemudian mereka juga merujuk kepada Brahmana Pokarasati. Brahmana Pokarasati juga sangat cendekiawan, ya, terpelajar di negara dari Raja Kosala. Dari negara yang lain, Brahmana yang tinggi, ya, di dalam posisi yang tinggi, itu juga menghormatimu. Itu juga kualitas lain dari Brahmana Sonadanda. Sekarang di sutta ini kita bisa melihat posisi dari Brahmana Sonadanda itu adalah lebih tinggi daripada Brahmana Pokharasati. Kemudian alasan terakhir, Brahmana yang Brahmana lain berikan kepada Sonadanda untuk tidak mendatangi Buddha adalah karena kamu adalah pemerintah dari kota ini dan dilimpahkan langsung oleh Raja Bimbisara sendiri sebagai hadiah untuk memerintah kota ini, kamu pemilik dari kota Campa ini. Oleh karena itu, sebagai
seorang yang berada di posisi yang tertinggi dari administrasi, Petapa Gotama seharusnya mengunjungimu, dan kamu seharusnya tidak mengunjunginya. Ini adalah usulan-usulan, ya, dan juga dengan cara lain bisa kita katakan ketidaksetujuan atau keberatan dari para Brahmana untuk Sonadanda mengunjungi Petapa Gotama atau mengunjungi Buddha. Dan pada saat itu Brahmana Sonadanda sendiri menjelaskan tentang alasan, ya. Jadi lebih dari yang Brahmana katakan padanya, dia memiliki banyak alasan untuk mengunjungi Buddha oleh dirinya sendiri. Ya, dia mengetahui dengan jelas, ya, untuk mengunjungi Buddha daripada menunggu Buddha untuk mengunjunginya. Oleh karena itulah dia menjelaskan, dengarkanlah teman-temanku, ya, alasan kenapa aku seharusnya mengunjungi Buddha. Dan dia menjelaskan itu adalah benar. Sistem kastaku itu murni, aku adalah keturunan murni dari 7 generasi. Tetapi Petapa Gotama, Buddha sendiri juga terlahir dengan baik. Ya. Oleh karena itulah sama posisinya dalam kasus ini. Ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan secara sistem kasta lebih tinggi dari Buddha. Oleh karena itulah, walaupun kamu memberikan julukan atau sebutan kelahiran baik untukku, ini bukan alasanku untuk berdiam tanpa mendatangi Buddha. Dan yang kedua, dari nomor 2, dia melanjutkan tentang Buddha meninggalkan kehidupan rumah tangga, ya. Jadi masuk dalam kehidupan petapaan. Ketika Buddha menjalani kehidupan petapaan, jadi sanak saudara, banyak sanak saudara dari Buddha itu jadi bodhisatta yang tidak mencapai kebudaan, ya, walaupun akan mencapai kebudaan. Sebelum pencapaian kebudaan, kita menyebutnya sebagai bodhisatta. Jadi diterjemahkan terkadang sebagai Buddha masa depan. Jadi bodhisatta ketika dia meninggalkan untuk mencari kebenaran mulia, banyak sanak saudaranya itu dia meninggalkan banyak sanak saudaranya di belakang untuk menuju kepada kehidupan pertapaan pada usia 29. Jadi dia meninggalkan keduniawian dan meninggalkan sejumlah besar sanak saudaranya. Artinya adalah pentabisannya menjalani kehidupan pertapaannya bukan karena kehilangan sanak saudara, walaupun dia banyak punya posisi, yaitu punya banyak sanak saudara, ia meninggalkannya. Ini juga adalah salah satu kualitasnya. Bukan karena suatu kehilangan atau musibah, karena dia memutuskan untuk menjadi petapa, untuk mencari kebenaran. Dan ketika kita bicara tentang sanak saudara atau pengikut, kita harus mempertimbangkan tentang sanak saudara dari Buddha itu lebih banyak daripada yang kupunya. Ya, itu niat dari Sonadanda. Dan juga ketika dia menjalani kehidupan petapaan, banyak kekayaan, dia sudah memiliki banyak kekayaan dan dia meninggalkannya. Ya, emas, kekayaan. Menjadi seorang
pangeran yang sangat kaya, dia meninggalkan kekayaan itu dan menjadi petapa. Kemudian yang keempat, ketika dia menjadi petapa, dia masih muda, hanya 29 tahun usianya. Artinya, dia masih bisa menikmati kehidupannya dan tidak menjadi seorang petapa. Jadi, bukan karena kehilangan kekayaan ataupun usia, jadi hanya untuk keyakinannya untuk mencari kebenaran. Dan juga nomor 5, tentang orang tuanya, ya. Bukan karena paksaan dari orang tuanya. Jadi Buddha meninggalkan keduniawannya itu dengan niatnya sendiri. Ketika orang tuanya itu menangis, ya berduka, itu karena harapan dari Raja Sudodana, ya, kepada Buddha, ya. Jadi dia mengharapkan Buddha itu untuk sebagai penguasa atau raja universal, ya, bukan untuk menjadi Buddha. Oleh karena itulah, ketika Buddha meninggalkan keduniawian dan menjadi seorang petapa, masuk kehidupan petapa, walaupun pada saat itu ibunya sudah meninggal, ayahnya Raja Sodadana, dan juga ibu angkatnya Pajapati Gotami, kalau kita melihat biografi dari Buddha, jadi tidak ada satupun dari mereka yang menginginkannya meninggalkan rumah untuk menjadi petapa, ya, hanya menginginkannya menjadi raja universal, ya, untuk membuat kerajaan Sakya ini lebih kuat. Jadi bukan karena paksaan dari orang tua ataupun dorongan orang lain dia meninggalkan keduniawian, tetapi karena keinginan dan keyakinannya sendirilah untuk mencari kebenaran, untuk manfaat untuk semua orang, ya. Jadi pujian ini, pernyataan Raja Sonadanda ini, beliau mengapresiasi alasan atau kondisi dari Buddha mengapa ia meninggalkan keduniawian dan menjadi petapa. Kemudian kualitas yang sama itu merujuk padanya, ya, yang ditunjukkan oleh Brahmana lain yang melanjutkan, sebagaimana kamu mengatakan aku adalah seorang yang tampan, dia lebih tampan daripadaku. Jadi Buddha dengan 32 tanda agung, ya, dia lebih tampan daripadaku. Dan juga mengenai kualitasnya, ya, moralitasnya tidak bisa dibandingkan. Kemudian pandai berbicara, guru dari para guru, ya. Ya, jadi dalam ekspresi yang sama, ya. Dan juga beberapa kualitas yang saya tidak miliki adalah, jadi petapa Gotama telah meninggalkan sensualitas. Walaupun Brahmana Sonadanda tinggal di kehidupan yang mewah, dikelilingi oleh kenikmatan sensual, ya, Buddha sudah meninggalkan hal itu. Ini adalah pujian yang lebih kepada Buddha. Kemudian nomor 11, Buddha mengajarkan perbuatan kamawadi. Jadi kita bisa mempelajari dari pernyataan ini, jadi pandangan dari Buddha, ya. Jadi mengajarkan perbuatan. Jadi bahwa aksi itu harus dilakukan. Ya. Artinya adalah perbuatan menghasilkan hasil, ya. Ketika seseorang mempercayai sistem ini disebut sebagai kamawadi. Jadi kama menghasilkan akibatnya, ya. Dan istilah lain kiriyawadi. Jadi dia mengajarkan akibat dari suatu perbuatan. Artinya jika seseorang ingin
untuk mengalami hasil yang baik, maka dia harus melakukan perbuatan yang baik. Ya, jadi sudah pasti seperti itu ya. Jadi perbuatan itu harus dilakukan karena dia akan memberikan hasil. Jika kamu ingin mendapatkan hasil yang baik di waktu yang mendatang, maka kamu harus melakukan perbuatan yang baik. Ya, sebagai sebab dari hasil yang baik. Itu yang disebut sebagai kiryawadi. Jadi mereka yang memiliki keyakinan dan kepercayaan diri terhadap sebab dan akibat, ya, maka itu disebut sebagai kamawadi. Dan mereka yang bicara tentang perbuatan baik harus dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang baik, artinya bukan orang lain yang akan memberimu hadiah, ya. Hanya perbuatan baik yang menghasilkan hasil yang baik. Oleh karena itulah, jika ingin mendapatkan hasil yang baik, maka harus melakukan perbuatan yang baik. Jadi penjelasan seperti ini disebut sebagai kiriyawada. Dan yang memiliki ajaran seperti ini disebut sebagai kiriyawadi. Dan kata yang lain, ini ekspresi dalam Pali ya, ini sangat bagus sebenarnya, dan kadang sebenarnya kita tidak bisa memberikan makna yang sempurna dari pernyataan Pali dalam bahasa apapun ya. Oleh karena itulah Sayadaw tetap menjaga kata Palinya. Apa purekharo brahmanyaya. Brahmanyaya itu artinya cara untuk menjadi brahmana. Berdasarkan pada definisi dari komunitas brahmana, untuk menjadi brahmana, untuk menjadi brahmana sejati, ada caranya, ada jalannya. Itu yang disebut sebagai brahmanyaya. Kemudian untuk komunitas Buddhis, brahmana ini bukan brahmana berdasarkan kasta sistem. Brahmana ini merujuk kepada mereka yang telah menghancurkan kotoran batin, ya, menjadi orang yang suci. Itulah yang disebut sebagai brahmana berdasarkan pada definisi dari komunitas Buddhis. Jadi dalam kasus ini kita harus mengetahui dua definisi dari kata brahmana, ya, berdasarkan pada komunitas yang berbeda. Jadi di sini brahmanyaya artinya untuk menjadi seorang makhluk yang suci berdasarkan pada Buddhis. Berdasarkan pada komunitas brahmana, untuk menjadi seorang brahmana sejati, jadi ketika dia bicara tentang cara hidup ini, jalan hidup ini, dia merujuk kepada kehidupan yang tanpa celah, ya. Apa-apa. Jadi apa-apa itu artinya tanpa celah. Ya, perbuatan tanpa celah. Papa itu adalah jahat, ya, tidak baik. A itu negatif. Oleh karena itulah apa-apa artinya tanpa celah. Ya. Jadi ketika dia bicara tentang jalan hidup, jadi merujuk kepada pernyataan baik ya tanpa celah. Jadi di posisi yang tinggi. Ya. Jadi purikhara itu berarti di posisi yang tertinggi. Jadi ketika hidup di dalam kehidupan yang suci, harus menjalani kehidupan yang tanpa celah. Ya, tidak ada yang bisa menjadi seorang yang suci dengan kehidupan yang penuh celah, perbuatan yang penuh celah. Jadi, jika seseorang ingin menjadi seorang yang suci, Anda harus menghindari segala bentuk kejahatan, perbuatan yang penuh dengan celah. Jadi kita bisa mengatakan ini adalah prinsip ajaran Buddha, ya, cara Buddhis. Jadi cobalah untuk menjalani kehidupan seorang yang suci. Jadi kalau kita melihat dia melakukan perbuatan yang buruk, itu tidak benar, ya.
Jadi jika dia menjaga dirinya dalam posisi yang tanpa cela, melakukan perbuatan yang tanpa cela, perbuatan baik, kita bisa katakan itu benar. Jadi pernyataan ini diberikan oleh Brahmana Sonadanda bicara tentang Buddha. Ya. Kita bisa mengetahui 3 kata untuk mengekspresikan Buddha: Kamawadi, Kiryawadi, dan Apapa Urekharo Brahmanyaya. Ya, jadi di sini yang nomor 12 adalah masih dia mengulangi tentang sistem kasta, jadi kelahiran tinggi. Ya, jadi dia menjadi seorang pengembara merujuk kepada petapa. Dia menjadi petapa dari kelahiran yang tinggi, dari keluarga Khatya yang terkemuka. Ya. Dia adalah pangeran, anak dari raja. Dan yang nomor 13 dari keluarga yang kaya. Jadi mirip dengan nomor 2, 3, ya. Kemudian nomor 14 dan 15, orang-orang dari daerah yang berbeda datang kepada Buddha untuk berkonsultasi tentang cara untuk hidup ataupun tentang Dhamma. Ini juga semacam kualitas dari Buddha. Ya. Jadi orang-orang datang padanya, datang untuk berkonsultasi dengannya. Artinya beliau adalah seorang yang bijaksana. Dan tidak hanya manusia, jadi dia mengatakan ribuan dewa. Jadi dewa itu adalah makhluk surgawi. Terkadang juga terdapat dewa yang berada di bumi, ya. Tapi lebih banyak dewa itu memiliki kehidupan yang lebih baik, ya, kekuatan yang lebih baik daripada manusia. Jadi tidak hanya manusia, bahkan ribuan dewa berlindung kepadanya. Jadi menjadi siswanya. Jadi dua pernyataan ini 14-15 ini adalah guru dari dewa dan manusia. Dan nomor 16 dia mengulangi, dia juga memiliki catatan yang baik, tetapi Brahmana Sonadanda tidak memiliki reputasi yang baik ini tentang Arahang sama Sambuddho. Hanya Buddha atau Petapa Gotama yang memiliki laporan seperti ini, catatan seperti ini. Dan 17, dia mengapresiasi tentang penampilan dari Buddha. Jadi tubuhnya itu memiliki 32 tanda dari seorang manusia agung. Ini juga sangat penting karena ini dikatakan sebagai Mahapurisa Lakhana. Jadi Mahapurisa itu manusia agung, Lakhana itu tanda. Jadi di dalam teks Brahmanik ada satu teks Brahmanik, ya, Mahapurisa Lakhana teksnya. Jadi Brahmana sudah mempelajari tentang seorang manusia yang agung, ya, harus memiliki 32 tanda. Tetapi jika kamu benar-benar memeriksa tubuh fisik dari Buddha, kamu akan melihat 32 tanda dari seorang manusia agung. Sebagaimana disebut dalam teks. Dia memuji, nah berdasarkan kualitas ini. 32 tanda ini dijelaskan di Lakkhana Sutta. Kita akan pelajari nanti. Ya. Jadi komunitas Brahmana sangat mengapresiasi mereka yang memiliki tanda ini. Ya. Beberapa Brahmana hanya memiliki 3 tanda, tapi mereka masih mengapresiasi hal tersebut. Tapi Buddha memiliki secara lengkap 32 tanda.
Jadi oleh karena itu kalau kita melihat beberapa Buddha Rupang, ya, beberapa pemahat itu membuatnya dengan 32 tanda tadi. Kemudian nomor 18, Buddha itu juga memiliki kata-kata yang ramah, ya. Jadi ketika orang mendatangi Buddha, Buddha menyambutnya dengan baik dan bicara dengan rahmah. Ini juga salah satu kualitas, ya. Jadi ini juga kualitas bagaimana kita menghadapi orang yang berkunjung pada kita. Kemudian nomor 19 itu untuk majelisnya, ya, kumpulannya. Ini merujuk kepada bikhu, ya, para bikhu. Dan untuk yang wanita disebut sebagai bikuni, ya, biara pria dan biara wanita. Jadi itu sangat menghormati Buddha, ya, dan juga banyak dewa dan manusia itu pergi padanya. Kemudian ini juga kualitas yang lainnya. Ketika Buddha mengunjungi manapun, ya, baik itu kota maupun desa, tempat itu yang bukan manusia itu tidak mengganggu manusia. Jadi di sini menunjukkan ketika Buddha datang, beberapa dewa yang kuat juga turut mengunjungi Buddha. Ketika dewa yang kuat ini mengunjungi Buddha, yang lain itu makhluk-makhluk yang lebih rendah, yang memiliki pikiran yang buruk. Jadi kitab komentar menjelaskan itu adalah makhluk-makhluk yang jahat, itu terkadang menyusahkan manusia, ya, menakuti manusia. Mereka kadang lari dan mereka takut kepada dewa yang lebih kuat, ya. Oleh karena itulah di tempat Buddha kunjungi itu aman. Kemudian nomor 22, jadi pengikut yang berbeda mengikuti instruksi Buddha. Jadi mendengarkan dhamma dari Buddha dan mempraktikkannya. Jadi Buddha adalah guru yang agung dari orang yang berbeda, ya. Tidak hanya negara Angga, negara Kosala, ya. Kita bisa lihat di dalam teks juga Buddha telah berkunjung mengelilingi untuk propagasi dhamma di setiap negara. Bahkan raja selalu menyambut dan berlindung kepada Buddha menjadi pengikutnya. Jadi dia adalah pemimpin yang baik dari para sekte. Artinya adalah Buddha jadi membentuk komunitas sangga, komunitas dari para biarawan laki-laki, dan beliau adalah pemimpinnya. Dan juga tidak hanya Buddha, yang lain juga kita sudah sudah mengenalkannya di dalam Samanyapala Sutta, guru-guru yang berbeda. Totalnya adalah 6 guru besar pada zaman itu. Jadi masing-masing dari guru tersebut memiliki pengikutnya masing-masing. Tetapi perbedaannya adalah Petapa Gotama berdasarkan pada Brahmana Sonadanda itu terkenal bukan karena alasan ini ataupun itu, ya, catatan ini itu. Dia terkenal karena kebijaksanaan dan perilakunya yang tak tertandingi, ya. Jadi ini sudah dijelaskan wija dan carana. Jadi reputasinya itu dicapai berdasarkan pada wija dan carana, bukan karena pengikut, bukan karena alasan yang lain. Guru yang lain memiliki alasan yang berbeda untuk mendapatkan namanya atau reputasinya. Tetapi untuk Petapa Gotama, alasan utamanya untuk mendapatkan nama itu adalah melalui wija dan carana. Jadi Anda bisa memeriksa kembali apa itu wija dan carana di sutta yang ketiga. Baik, jadi
Ini yang ke-22 ya. Kemudian yang ke-23 dan 24 tentang pengikut. Jadi kamu mengatakan Raja Bimbisara itu memujaku, menghormatiku. Tetapi dia tidak mengambil perlindungan dariku. Dia hanya mengambil perlindungan dari Raja Gotama. Tidak hanya dirinya sendiri, dia juga mengambil perlindungan bersama dengan putranya, istrinya, pengikutnya, dan para menterinya, ya, dan juga para pelayannya. Dan tidak hanya Raja Bimbisara, di kerajaan yang lain juga dari Raja Pasenadi Kosala juga berlindung pada Buddha. Dan juga Pokarasati. Jadi Brahmana hanya mengatakan Raja Pasenadi dan Pokarasati memuja kepada Brahmana Sonadanda, tapi di sini Sonadanda menunjukkan bahwa dua raja, ya, diberikan contoh dua raja saja. Jadi raja-raja yang memiliki kekuatan yang besar dan juga posisi yang tertinggi berlindung pada Buddha. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa sutta ini, dalam Sonadanda Sutta ini diajarkan di waktu yang setelah pembabaran Ambata Sutta. Ya. Jadi di Sutta itu kan kita melihat Pokarasati mendatangi Buddha, kemudian terjadi percakapan dan mengundang Buddha dan menjadi pengikut Buddha. Dan di Sutta ini Brahmana Sonadanda menjelaskan bahwa Pokarasati itu mengambil perlindungan dari Buddha. Artinya Sutta ini diajarkan lebih setelah Ambata Sutta. Dan kemudian tiga orang yang hebat ini, ya, jadi itu semua menghormati Petapa Gotama. Dan akhirnya, jadi ketika Buddha Gotama itu tiba di Campak, ya, dan saya adalah pemerintah dari kota ini, jadi dia adalah tamu kita, ya. Siapapun yang datang ke dalam teritori kita, itu adalah tamu kita, termasuk Petapa Gotama. Ini adalah alasan yang sangat penting untuk mengunjunginya. Jadi kita harus menghormati tamu kita. Dan dia saat ini tinggal di Gagara, ya, Kolam Lotus Gagara. Saya akan mendatanginya, dan akhirnya dia mengatakan ini adalah apa yang saya bisa puji terhadap Tapa Gotama. Ini yang ku ketahui terhadap kualitasnya. Tetapi ini belum cukup untuk memuji Tapa Gotama, karena beliau itu adalah melampaui semua pujian. Ya. Jadi kalau hanya seorang berkata tentang kualitas dari Buddha, menghabiskan keseluruhan hidupnya pun tidak akan cukup. Ya. Dan juga hanya orang yang bijaksana yang bisa memahami kualitas Buddha dan mengekspresikannya dengan layak, dengan patut. Jadi dengan pernyataan ini Brahmana Sonadanda menjaga dirinya dalam posisi yang lebih rendah. Ya, walaupun saya memuji Petapa Gotama sebanyak yang saya bisa, tetapi pujian itu belum cukup, ya, untuk mengekspresikan kualitas dari Petapa Gotama. Ya, karena ia memiliki banyak banyak hal untuk diapresiasi atau dipuji, dan akhirnya komunitas dari kerumunan sekitar 500 Brahmana itu bisa menerimanya. Baiklah, kalau begitu berdasarkan dari penjelasanmu, pernyataanmu, betapa Gotama adalah seorang yang sangat patut untuk dihormati. Ya. Dengan mendengarkan pujianmu, kita bisa mengatakan bahwa bahkan jika kita tinggal di dalam jarak yang jauh, ya,
sekitar 100 hari berjalan jaraknya, orang yang memiliki pengetahuan untuk belajar tentang manusia yang agung harus mendatanginya. Ya, jadi mereka sekarang mengatakan betapa Gotama tinggal di dekat kita. Bahkan jika dia tinggal jauh sekalipun, kita harus mengunjunginya. Jadi mengapa kita tidak mengunjunginya bersama? Jadi mereka memutuskan kami akan mengikutimu. Ya, jadi mereka mengikuti Brahmana Sonadanda dan mereka semua mendatangi Sang Buddha untuk mengunjungi Buddha sebagai tamu yang terhormat. Dan di pembelajaran berikutnya kita akan pelajari tentang percakapan dan juga tentang kualitas sesungguhnya dari Brahmana. Ini sangat menarik dan kita bisa belajar tentang apa kualitas yang paling penting untuk menjadi seorang yang agung ya dalam pembelajaran ini. Dan penjelasan akan dihentikan di sini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya.